Pastor Refli dengan pengurus dunia, dan secara khusus pastor baru yang baru bergabung di dalam Beliau Persekutuan Manado. Pertama-tama saya ucapkan propisiat untuk para pastor baru yang sudah bergabung di dalam Beliau Persekutuan Manado dalam barisan imam-imam Persekutuan Manado, terutama imam-imam diosesan. Dan penerimaan ini dilakukan pada saat kita mengenang, memperingati, mensyukuri pesta pelindung Santo Yohanes Maria Vianney, imam yang menjadi teladan dan pelopor di dalam kehidupan kita sebagai imam-imam. Saya mengucapkan selamat pesta, selamat merayakan pesta pelindung ini, yang tentu bagi kita sekalian menjadi suatu kesempatan untuk pertama mensyukuri pemberian Tuhan lewat imam ini, Pastor Yohanes Maria Vianney, dan lalu bagi kita menjadi kekuatan di dalam perjalanan selanjutnya untuk para imam yang sudah ditebiskan sebelumnya, tahun lalu dan tahun-tahun pertama ya yang senior di Kuskupan ini diosesan, yaitu Pastor Ben Mawikere, kemudian Pastor Agus Mawikere, lalu Agus Sumarau, lalu kemudian menyusul yang lain-lain sampai dengan sekarang pastor yang baru, 6 pastor yang baru. Pastor Beni Salombre tadi mengirim kepada saya itu ya gambaran tentang imam diosesan di Kuskupan ini 107 tambah tentu 1 apa gitu, sudah termasuk juga Monsignor Petrus Turang? Belum. Jadi berarti 107 tambah 1 imam diosesan Kuskupan Manado. Dalam acara pentahbisan saya menyampaikan bahwa angka ini adalah bagian dari, kalau dihitung keseluruhan imam Kuskupan Manado, dalam hitungan kami Pastor John dan Pastor Yanson orang dia, imam di Kuskupan Manado ini diosesan kalau dihitung sejak 2 bersaudara almarhum Pastor Simon Lengkong dan Wens Lengkong itu berjumlah 135 imam diosesan Kuskupan Manado yang ditebiskan. Belum termasuk 2 yang diinkardinasi, yaitu dari Yesuit, yaitu Pastor Martin Sudiro almarhum, dan yang berikut dari OFM Konventual Antonio Mulu. Gitu. Jadi 135 yang memang berasal dari Kuskupan ini. Tentu ini bagian dari kalau catatan Pastor Sujoko sudah ada 588 imam Kecamatan Pineleng, ya, termasuk imam-imam dari Kuskupan Amboina masuk di dalam daftar itu. Nah, kalau hitung-hitung dari jumlah sekian itu 130 Kecamatan Pineleng imam diosesan, 130 Kecamatan Pineleng imam diosesan Kuskupan Manado, 130. 130. Tambah 5 yang bukan Kecamatan Pineleng, yaitu sebelumnya Pastor Nico Valtoisen, memang dari seminari di sini, tapi kemudian teologinya minimal dijalani di Flores.
Flores, ini Pastor Niko Maltese. Sebelum beliau ada 4 imam diocesan yang berasal dari Kesuburan Manado. Keempat itu studi lanjutnya di seminari di Jogja. Memang ada perkembangan dari mana ke mana, tapi akhirnya di Jogja. Pastor Lengkong bersaudara, dan kemudian Pastor ya menjadi uskup Theodorus Lumanau, dan ada satu yang lain-kali tidak disebut-sebut tapi sebenarnya terdaftar, Pastor Yan Monika ini, tapi kemudian dia keluar imamat. Begitu 135 dari Keuskupan Manado, tambah 2 diinkardinasi, sedangkan dari 135 itu 130 tamatan Pineleng. Dan ya, tentu orang tahu dari 130 itu ada sekian yang meninggal sebagai imam, ada sekian yang meninggalkan imamat. Begitu. Sehingga mengapa catatan dari Pastor Benny ada 107 tambah 1 dengan Monsinyur Turang 108, bukan 130, karena sebagian sudah meninggal dan sebagian meninggalkan imamat. Tetap dihitung supaya kita tahu bagaimana sejarah perkembangan keuskupan ini lewat panggilan imamat dari imam-imam diocesan. Pada kesempatan ini, ya, sambil bersyukur atas anugerah imamat yang dianugerahkan kepada 6 imam yang baru ini dalam rangka pesta Santo Yohanes Maria Vianney ini, ya, saya tetap ingat-ingat yang pernah saya sampaikan, dan yang mempesona dari imam ini, pastor dari Ars, yang menjalani imamatnya selama 41 tahun sampai meninggal pada usia 73 tahun, 41 tahun sebagai imam. Dan ya, saya terkesan dengan dia menjadi pastor mulanya dan sampai akhir, mulanya dari melayani umat di kampung kecil, orang tahu kan, dengan jumlah umat berapa jiwa? Masih ingat berapa jiwa? Berawal dengan 230 jiwa di Ars itu. Luar biasa, dia menjalani itu dengan segala kerendahan hati, sesuai dengan penempatan dari keuskupan. Tapi apa yang terjadi sesudahnya orang tahu semua. Bagaimana Ars ini berubah menjadi pusat perhatian dari banyak orang. Kenapa demikian? Ya, kembali pada inspirasi dan motivasi yang berasal dari tokoh ini, figur ini, pastor dari Ars ini, yang menjadikan hidupnya sebagai suatu persembahan dengan mempunyai programnya sederhana kelihatannya, yaitu berupaya di dalam hidupnya menjadi serupa dengan Tuhan, dengan cara bagaimana menggabungkan kepribadiannya yang apa adanya lewat pembentukan dari keluarga, kemudian masa-masa pendidikan dan pembinaan, dan bagaimana ini yang membentuk karakter kepribadiannya ini disatukan, diintegrasikan di dalam pelayanan. Ini kehebatan dari figur ini, memadukan kemanusiaannya, kepribadiannya dengan pelayanannya. Tapi ini bisa terjadi karena dia mempunyai visi yang jelas tentang siapa, yaitu tentang Yesus sendiri.
Tuhan sendiri. Dalam mengikuti Yesus sebagai pribadi, tapi juga Yesus sebagai pribadi dengan perutusannya. Jadi menggabungkan ini, kepribadian Yesus sebagai pribadi manusia Yesus ini dan dengan perutusannya. Luar biasa apa yang terjadi dengan imam ini, dan kita tahu semua, saya hanya mengulang saja apa yang sudah dicatat dan disampaikan di mana-mana tentang figur ini. Dia menyadari, karena itu dia menyadari apa? Saya ini bukan pelaku utama dari karya penggembalaan umat, karena pelaku utama adalah Allah sendiri lewat Roh Kudus yang dia terima dan menggerakkan dia, mendorong dia untuk menjalankan tugasnya. Itu yang pertama. Yang kedua yang saya petik dari figur ini, yaitu di satu pihak dia menyadari bahwa kita ini bukan pelaku utama, Allah pelaku utama, tapi sadar betul atas panggilannya, dan karena itu lalu melihat bahwa sesudah Tuhan siapa yang akan berperan. Dia menyadari sesudah Tuhan ini, figur imam ini yang berperan. Saya sebagai imam berperan. Dan dia katakan, ya, sesudah Allah, imam adalah segala-galanya. Luar biasa. Jadi untuk menekankan peranan seorang gembala, imam, di satu pihak menyadari ini pelaku utama adalah Allah, tapi penggembalaan ini Allah itu menjadi konkret, yaitu lewat diri pribadi imam itu. Sesudah Allah, imam adalah segala-galanya. Penghayatan pribadi itu berangkat dari pendidikan, pembinaan, teologi, dan spiritualitas yang dia terima pada waktu itu. Tapi apa yang kita saksikan, imam ini yang biasa ini ditempatkan di umat kecil saja, 230 jiwa, cuma 230 jiwa, jauh lebih kecil dari paroki-paroki yang kita layani, termasuk paroki-paroki kecil yang ada di Kesupan ini seperti apa kan? Seperti Lota, Kali, kan? Kira-kira berapa jiwa di situ? Serdani mungkin tahu. Kira-kira 600 jiwa kan? Ya? Kali. Dulu. Sekarang kita dengar sekitar 600 jiwa. Lalu di Lota, Pastor Chris dengan Pastor Dani punya gambaran berapa jiwa Lota? Ya. Mungkin sekitar itu juga. Karena wilayah rohani. Pastor Kairandi, ya, berapa Pastor Ben? 420 jiwa. Ya. 2012 di Kairandi. Lota. Nah sekarang di Kairandi berapa Pastor Ben? 400-an. Ya. Nah, yang kecil lain saya ingat yaitu di mana ini Kota Raya dan mana ini Karuyan. Pastor ya ini kan masih ingat ya, Karuyan itu dengan beberapa stasinya kan kecil, mungkin 400-500 begitu rumah. Nah, hasilnya jauh lebih kecil besar dari Ars ini, orang tahu 230 jiwa. Tapi apa yang terjadi luar biasa dari apa yang dia buat. Tidak wah-wah. Sejauh saya tahu dan baca, dia membuat kunjungan rumah. Satu, program satu. Kedua, mendengarkan pengakuan. Ketiga, berdoa di hadapan sakramen Maha Kudus berjam-jam. Ini
yang dia lakukan. Nah, kelihatan sederhana, tapi apa yang orang tahu kan, harus menjadi disebut sebagai rumah besar, bukan cuma gedung gereja sebagai rumah Allah, tapi kota itu menjadi rumah besar. Rumah besar dari apa? Dari jiwa-jiwa yang bagaimana? Yang sakit, yang datang dari mana-mana, ribuan orang datang ke kota itu untuk berjumpa dengan tokoh ini, figur ini. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Pastor Ars. Dan orang-orang datang untuk apa? Mendengarkan dia dan mengaku dosa. Dan karena itu lalu Pastor Ars dilihat sebagai teladan yang indah dari seorang imam. Teladan indah dari seorang imam yang memang mencurahkan dirinya sepenuhnya untuk pelayanan. Dengan kutipan kitab suci yang rupanya juga mendorong dia, menginspirasi dan mendorong cinta Kristus, mendorong kita, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Saya baru memimpin perayaan Karisi untuk melepas Suster Bernadette Mokorimban SJNJ yang oleh tarekat disebut sebagai mawar indah yang dipersembahkan kepada tarekat dan tarekat di dalam seluruh pelayanannya. Mawar indah ini yang orang tahu tentu itu tidak muncul begitu saja dengan sendirinya, tapi semulai dari keluarga besar ini, keluarga Mokorimban Terok. Mawar itu sudah ditanam dalam keluarga itu oleh Tuhan dan mulai berkembang menjadi indah, dipersembahkan kepada tarekat dan kepada gereja. Lalu Pastor Terry pada pelepasan menarik, dia menghubungkan itu dengan pelayanan Suster Bernadette, terutama di wilayah timur dari Sulawesi Tengah, Luhuk, Banggai, sampai ke Balantang, sampai ke Lamala, Balantang, dan sampai ke Toili. Ini jarak-jarak dari Luhuk ke Sulobombong itu 100 km. Itu baru sampai di pusat Paroki. Belum ke stasi yang 100 km lagi kan. Itu ke utara atau timur. Lalu ke selatan, ke Toili 100 km lagi. Ke Toili sekarang yang Praparoki pusatnya. Belum lagi ke selatan lagi, ke Pandauke. Suster itu sampai ke situ. Masih mungkin 60 atau 100 km ke selatan. Luar biasa luasnya. Dan tentu menyeberang juga ke Banggai Kepulauan dan Banggai Laut. Ini mutiara, mawar yang indah oleh Pastor Terry dikatakan bukan hanya mawar yang indah, tapi mutiara yang indah. Suster Bernadette ini menjadi mutiara yang indah. Luar biasa ini, simbol ini, mawar yang indah dan mutiara yang indah yang dipersembahkan kepada gereja. Kembali kepada figur ini, yaitu Yohanes Maria Vianney. Dia adalah teladan yang indah dari seorang imam. Teladan yang indah dari seorang imam. Karena dia menyadari bahwa dirinya siapa dia, identitasnya. Dia adalah jantung hati Tuhan Yesus. Dan ini lalu menyemangati dia. Ya, yang terakhir saya dengar dari Pastor Revi tentang semangat termasuk juga yang mengikuti Tuhan lewat nasihat-nasihat Injili dalam kemiskinan, dalam kemurnian, dan dalam ketaatan. Dan dari Yohanes Vianney ini bukan hanya semangat itu, tapi juga doanya. Ingat tadi, berjam-jam di depan sakramen Maha Kudus setiap hari. Dan penyangkalan dirinya, mati raganya
yang dia lakukan dalam hidupnya. Para pastor, baik dari Keuskupan Manado, dan kita berterima kasih juga didukung oleh Keuskupan Amboina di dalam pembinaan dari calon-calon imam, Pastor Kostan, Pastor Gusti, ya Seminari Pineleng, Pastor Amri dengan Pastor Kostan, Yonas, Kostan sini, yang ya mendukung ya, pembinaan dari calon-calon imam. Kita adalah hasil dari segala karya ini bersama dengan pembina-pembina kita di sini, mulai dari tahun rohani, Pastor Rektor, Pastor Dani, Rentu dengan stafnya, kemudian sebelumnya di seminari menengah tentu sudah dipersiapkan, dan kemudian ke seminari tinggi, dan orang memetik ya, buah-buahnya pada tanggal 26 Juli yang lalu. Dalam situasi yang khusus begini, tidak pesta-pesta dan lain-lain ya. Belum pesta-pesta, kita dengar tuh pesta ditunda seperti di mana katanya, di Dumoga dan di Tolai kan ya. Ditunda dan yang lain-lain juga, tapi justru peristiwa sekarang ini mengingatkan kita apa yang inti, yang pokok, yang esensial. Masa pandemi ini menekankan itu, apa yang esensial itu itu dulu yang orang buat, yang lain-lain penting tapi nanti kemudian tunda dulu. Nah, pentabisan dari para pastor ini kita selalu ingatkan, tidak direncanakan, maksudnya jauh sebelumnya, orang tahu ditunda beberapa kali, tapi heran jatuh pada tanggal 26 Juli. 26 Juli adalah tanggal yang sama dengan pentabisan dua imam projo pertama Manado. Tidak ditabiskan di sini, tapi ditabiskan di Jawa karena masa pendudukan Jepang. Jadi kalau dulu dalam suasana perang pendudukan Jepang, sekarang dalam suasana COVID-19 ya. Begitu. Tapi luar biasa ya. Ini dua tanggal yang bertepatan ya. Memang tepat tanggal yang sama, dan dua imam projo pertama kakak adik, dan yang terakhir dari enam ini ada dua imam projo kakak adik, Serwayan dan Sermade. Ya, ini tanggal historis 26 Juli. Dan ya, kita ada bilang juga kelamaan tadi malam kan, baru 2 tahun kemudian dorang kembali ke Manado ini untuk melayani. Belum segera karena masih di Jepang, masuk ini bagaimana situasi belum tahu. Baru 2 tahun kemudian, tapi itu juga mungkin diizinkan karena apa? Dari Jepang diutus seorang pastor Jepang, yaitu Nakagawa, untuk bersama-sama melayani di wilayah ini. Baru catatan sejarah di buku sejarah baru tahun 1944 orang tiba di sini untuk mulai melayani. Sesudah ditabiskan 2 tahun. Harap pandemi ini tidak berkepanjangan sehingga terapi pastor-pastor ini baru so ditabiskan, tapi gimana ini belum karena rupa-rupa alasan, rupa-rupa situasi lalu tertunda untuk penempatan. Harap tidak demikian kan. Tapi suasananya ini yang ya, kita tidak rencanakan, tapi ya, jadi begitu kan. Mungkin ini ya, sebagai orang beriman, orang membaca, jangan-jangan ya, Tuhan mengingatkan kita, mari orang kembali kepada figur-figur ini yang sudah merintis di Keuskupan ini, dan kepada figur tadi yaitu Pastor Santo, Yohanes Maria Fiade dari Ars. Ini yang kita mau sampaikan pada kesempatan ini. Persiap untuk orang semua, para pastor, dan untuk imam-imam yang baru yang sudah bergabung di dalam Unia Keuskupan Manado. Terima kasih.